perhotelan. Nah, itu mungkin Gina-san bisa tolong ceritakan gimana sih, apa sih syarat atau skill yang harus adik-adik punya supaya nanti bisa kayak Gina-san gitu, ya kerja di Jepang, di hotel bintang 5 lagi. Ke teman-teman dulu nih, hari ini saya beruntung bisa ketemu salah satu Bokenka dari Indonesia. Bokenka itu kan petualang ya, petualang dari Indonesia. Jadi ini namanya Gina-san. Dia sekarang beraktivitas jauh sekali dia. Dia di Hokkaido ya. Gina-san di Hokkaido ya. Bisa nyasar ke Hokkaido. Biasanya kan orang mainnya cuma di Tokyo, Osaka, Nagoya, tapi ini Gina-san hebat nih. Dia berpetualangan sampai ke Hokkaido. Jadi Gina-san, sekali lagi terima kasih untuk mampir ke channel saya. Sama-sama. Dan di sini saya topiknya, karena saya lihat lumayan unik ya Gina-san ya. Biasa kan di sini kan teman-teman ya kerja di perusahaan Jepang, di hotel jarang sekali saya lihat teman-teman yang kerja di hotel. Terus begitu saya dengar Gina-san kerjanya di hotel di Hokkaido, di hotel bintang 5 lagi. Wah, jadi pengen banget sih ketemu sebenarnya. Cuma gara-gara pandemi ya apa boleh buat. Jadi ini topik kita sekarang ya, kita ingin dengar ceritanya Gina-san. Bagaimana kok bisa nyasar ke Jepang, udah gitu ke Hokkaido lagi ya, di pulau Jepang yang paling dingin di Jepang. Terus gitu kerjanya di hotel lagi. Hotelnya hotel bintang 5 lagi. Wah, jadi ini kisah hotelier Indonesia di Jepang. Topik kita tuh ada 3. Satu ya mungkin Gina-san bisa memperkenalkan diri sedikit, namanya, terus ya dari mana Indonesianya, sejak kapan datang ke Jepang. Kemudian topik kedua, ini saya rasa banyak sekali ya teman-teman di Indonesia, terutama adik-adik, ingin sekali kerja di hotel, di perhotelan. Nah itu mungkin Gina-san bisa tolong ceritakan gimana sih, apa sih syarat atau skill yang harus adik-adik punya supaya nanti bisa kayak Gina-san gitu ya, kerja di Jepang di hotel bintang 5 lagi ya. Ini tolong dikasih tips-tipsnya. Kemudian ini Windsor Hotel ini terkenal sekali ya, jadi mungkin nanti Gina-san bisa jelaskan sedikit apa sih kehebatan Windsor Hotel ini di Hokkaido. Ini saya rasa salah satu hotel yang paling bagus di Hokkaido ya, Windsor Hotel ya. Jadi sebenarnya dulu saya pernah nginep di sana sekali bawa tamu. Wah, itu benar-benar amazing sekali. Karena dia kan ada di atas bukit ya. Iya, di atas. Ya, saya ingat itu saya nginep hampir kayak 4 malam. Jadi setiap hari kita nggak kemana-mana, jadi di hotel terus gitu. Makannya di hotel, sampai tamunya sih, untung tamunya kaya raya ya, semuanya dibayarin. Kalau suruh saya, mahalnya minta ampun. Saya pengen keluar gitu kan. Begitu saya pengen keluar, orangnya bilang, kamu mau kemana keluar malam-malam ini, udah nggak ada apa-apa, kita di atas bukit. Untung tamunya baik hati, saya diajak makan, akhirnya saya makan di dalam hotel juga. Ya nanti mungkin Gina-san bisa tolong jelaskan ke apa sih kehebatan hotel ini, dan restoran-restoran di dalamnya itu kan top class semuanya ya. Nah kemudian yang terakhir, ya saya rasa banyak sekali ya teman-teman yang kurang tahu apa sih tempat-tempat sightseeing yang terkenal di Hokkaido. Jadi nanti mungkin Gina-san bisa tolong ceritakan, kasih rekomendasi tempat-tempat yang bagus. Nanti saya akan keluarin pakai Google Earth ya, jadi tinggal kasih tahu namanya, nanti kita lihat seindah apa tempat-tempat di Hokkaido. Ya, 3 topik ini mungkin dari pertama kali Gina-san bisa perkenalkan sedikit siapa Anda, kenapa bisa nyasar ke Jepang. Nggak panjang-panjang kali ya, cuma perkenalan biasa. Nama saya Gina. Mau nama panjangnya atau biasa aja panggilannya aja? Ya panggilan aja lah, kan kita kan ya so akrab ya Gina. Tapi pokoknya panggilannya Gina. Saya tuh asalnya dari Garut dan saya lulus di Bandung, Universitas Komputer Indonesia, jurusan sastra Jepang. Jadi emang udah ada basicnya belajar bahasa Jepang selama 4 tahun kuliah di sana gitu. Oh, jadi sebelum datang ke Jepang udah bisa bahasa Jepang ya? Iya. Oh, terus level berapa waktu itu di Indonesia? Aku lulus sudah level N2. Oh, di Indonesia N2 lulus? Wow. Ya.
Loh, Ginasang sekarang udah berapa lama di Jepang? Baru mau 2 tahun. Jadi saya ke Jepang tahun 2019 April. 2019 April ya. Jadi sebelum datang ke Jepang udah dapat kerja gitu ya? Iya, jadi sebelum ke Jepang gitu kan, sebelum lulus malah udah dapat kerja. Dan sebelumnya kerjaan tuh bukan di hotel, tapi di tempat lain, di Tokyo sebenarnya. Tahun lalu, tahun 2019 sampai tahun 2020 Februari masih di Tokyo, kerjanya di Tokyo. Tapi dapat kerjaan sebelum Oh, kayak begitu. Terus di Tokyo kan waktu itu masih di Indonesia. Terus sebelum lulus, Ya. jadi cari kerja gitu ya? Cari kerja, Iya. memang pengen kerja di Jepang gitu cita-citanya? Iya, pengen tinggal di Jepang sih sebenarnya. Jadi gimana lagi caranya kalau misalnya nggak kerja gitu kan? Jadi sekalian aja kerja, sekalian dapat uang kan. Jadi biar nggak tiap hari kan kalau misalnya sekolah yang kayak gitu kan harus ngeluarin uang, harus gimana ya? Perlu biaya lah. Kan kalau kerja kan kita sekalian emang mimpi kita pengen tinggal di Jepang, terus tapi nggak ngerepotin orang gitu kan. Kita kerja sendiri, mau jalan-jalan pakai uang sendiri, jadi have fun gitu. Jadinya pengen kerja aja di Jepang. Wah, ini kelihatannya sedikit kayak miracle, karena ya kayak teman-teman yang udah sekolah di Jepang, begitu lulus mau cari kerja di Jepang aja setengah mati. Tapi Ginasang bukan sekolah di Jepang, sekolahnya di Indonesia. Sebelum lulus bisa dapat kerja di Jepang. Ini boleh kasih tahu nggak rahasianya gitu? Gimana kok bisa dapat kerja begitu gampang di Tokyo? Sebenarnya sih nggak gampang, tapi harus apa ya? Harus cari tahu, harus punya rasa penasaran yang tinggi. Kalau misalnya emang ada keinginan, pasti kan kitanya gerak motivasi. Gimana nih caranya? Kalau ada kesempatan, lakukan gitu, ikutan aja gitu kan. Sebenarnya waktu dulu sebelum saya lulus masih tingkat 3, saya tuh dapat program internship 2 minggu ke Tokyo. Saya lulus. Iya di Bandung gitu kan. Di Bandung diambil 5 orang. Udah berdasarkan seleksi, hasil seleksinya diambil 5 orang dan 5 orang itu internship selama 2 minggu di Tokyo. Di perusahaan yang sama? 5-5-nya di perusahaan yang sama? Di perusahaan berbeda, jadi kita dipecah masing-masing satu di perusahaannya berbeda gitu kan. Dan pada saat itu membernya tuh yang ikut, yang program yang terseleksi, saya 1 orang dari Unicom, udah gitu dari ITB 2 orang, dari UPI 1 orang, dari Maranatha 1 orang. Kita berlima internship. Nah di sana ketika Sabtu Minggu itu kan di guide gitu kan kita setelah kan Senin sampai Jumat kita kerja tuh di perusahaan. Jadi mempelajari bagaimana budaya kerja di Jepang kayak gimana gitu kan. Nah Sabtu Minggunya kan libur. Nah di sana kita di guide gitu kan. Di guide-nya sama orang Jepang juga, sama orang Indonesia juga volunteer yang mau ngajak gitu kan, yang mau aja gitu kan, buat ngajak kita keliling. Udah gitu, di sana ketemu sama seseorang gitu. Dan seorang itu langsung aku tanya, kok bisa kerja di Jepang? Jadi dari rasa penasaran itu, jadi tahu informasi. Ketika tahu informasi, kita nggak cuma nggak gitu aja, tapi kita benar cek gitu kan. Kayak gimana nih? Gimana caranya? Cek sendiri, gimana ininya, apa ininya gitu kan. Jadi pas lihat di website, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu baru coba ketika emang levelnya udah mumpuni. Soalnya kan pada saat itu saya masih level N3, N4 gitu. Jadi masih belum punya rasa percaya diri dan masih belum lulus juga. Masih tingkat 3, jadinya masih belum ada nanti aja gitu. Jadi pas udah tingkat 4 semester akhir yang baru itu nulis skripsi, baru nyoba-nyoba gitu. Gitu. Boleh nggak sedikit flashback lagi? Jadi kan kamu terpilih 5 orang untuk internship ke Jepang. Ini program apa ya? Dulu program internship bisnis gitu loh. Jadi diselenggarain oleh diselenggarakan oleh salah satu tempat les NLEC. Dulu ada program
Itu setiap tahun sampai sekarang masih ada program internship Enggak, seperti itu? kalau sekarang udah nggak ada sih kalau saya lihat. Oh, sekarang udah nggak ada. Iya, sekarang udah nggak Oh, ada. itu tapi programnya bagus banget ya. Jadi semuanya Iya, dibayarin, ongkos dari Indonesia ke Jepang, terus hotel 2 minggu, internship di Jepang, semuanya dibayarin. iya Terus dapat dibayarin. uang saku lagi. Dapat uang saku cuma sedikit sih maksudnya, tapi ya namanya juga Ah, uang saku ya. betul, betul, Cuma 2 minggu betul. lagi. Jadi ya Wah, lumayan. wah, tapi enak ya seperti gitu ya. Seleksinya pasti nggak gitu mudah dong ya. Pasti karena kamu mungkin nggak punya N2 kali ya, makanya bisa lulus gitu, dipilih. Enggak, saat itu saya bukan N2, saya satu-satunya yang N4 kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi apa Iya, kehebatan kamu? Kenapa kamu bisa dipilih? saya juga nggak tahu, tapi menurut saya kan dari tingkat Eh, 1. Jadi saya dari tingkat 1 tuh mencoba, jadi emang gimana ya, kalian tuh kalau misalnya pengen ada sesuatu emang harus gerak gitu kan, aksi oh, gitu. I Nah see, waktu dari betul. tingkat 1 kan pengennya kan ke Jepang. Nah pas pengen ke Jepang tuh kan jadi ada kayak motivasi buat, oh gimana caranya nih ke Jepang Hmm, gitu kan. Ada beasiswa atau apa tuh dimasukin gitu, seleksi ikutan aja seleksi meskipun masih belum bisa. Ya kalau misalnya gagal nggak apa-apa gitu, pokoknya oh nggak apa-apa. ini Nah bener nih pada ya, saat bener nih ya, bener. Wah teman-teman kalau Bokengka nggak harus kayak begini nih. Yang penting lihat ada peluang bisa lulus atau nggak usah pusingin. Yang penting daftar aja gitu ya. Kalau iya, nggak dapat, oh ya daftar nggak dapat, usaha. coba lagi. Iya, Ah, daftar usaha oke, yang oke, melakukan yang terbaik. Kalau misalnya berhasil, ya bersyukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Itu jadi oke, pengalaman gitu. Nah, oke. pada Jadi saat tingkat internship. 1, Oh sorry, silakan. mau ya jadi pada saat tingkat 1 tuh dari tingkat 1 saya udah mencoba untuk apa ya, ikutan speech contest. Oh, Speech contest dari tingkat 1 di mana saya saat itu ketika masuk kuliah saya sama sekali belum bisa bahasa Jepang. N5 pun masih belum dapet gitu. Jadi ikutan eh, meskipun nggak bisa gitu, meskipun ngehafal gitu kan. I Dan see, pada I saat see. pertama kali speech contest, saya melakukan kesalahan. Jadi harusnya Eh, bilang apa, terus jadi bilang apa dan itu jadi blank semuanya. Terus gagal kan. Di situ ngerasa malu, di situ ngerasa aduh down gimana, tapi nggak kapok gitu. Ikutan lagi aja nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa kayak gitu. Terus terusan kayak gitu, ikutan lagi yang lain, meskipun gagal nggak apa-apa. Ternyata rezekinya ketika tingkat 3 itu ada seleksi program internship, di mana ketika di seleksi program internship itu di dalamnya kita tuh pertama kan harus emang selayaknya wawancara. Jadi pertama kita wawancara pertama dulu. Kita kan sebelum wawancara kita tulis CV, tulis esai gitu. Kenapa kamu mau ikutan internship? Apa keuntungannya? Gimana gitu kan? Kita bikin sesuai dengan apa yang kita rasakan. Terus kan ditanya-tanya tuh sama orangnya kan. Ketika ditanya, ya dijawab kan. Karena udah terbiasa ngobrol di depan orang, meskipun emang pada saat itu masih kacau bahasa Jepangnya dan masih ya gitu, tapi karena mungkin udah terbiasa di depan orang, ya ngomong gitu kan. Ketika ngomong bisa oh, jawab, seleksi tahap pertama lulus gitu kan. Terus akhirnya seleksi tahap kedua. Di tahap kedua itu dikasih tantangan untuk membuat presentasi oh. yang dengan batas waktu tertentu gitu. Dan ketika batas waktu tertentu kita harus mempresentasikan tema tersebut, dan ketika sudah selesai kita diberi pertanyaan. Nah, kita harus Semuanya jawab dalam bahasa Jepang. bahasa Jepang. Oh, Dan hebat. ya makanya saya tuh beruntung gitu. Saya beruntung, dan ketika saya presentasi gitu kan, ya mungkin ya percaya diri aja lah, yang penting laku yang terbaik gitu kan. Betul, betul, Do betul. the best gitu, do the best aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak lulus nggak apa-apa, ya nothing tulus aja lah, biarin gitu kan. Udah gitu Wah, ternyata bagus, bagus. saya yang dapat gitu. Wah, ini teman-teman Bokenka mesti dengar nih ya. Jadi, saya rasa ya bukan adik-adik yang lain, saya juga termasuk sama. Saya dulu tuh suka takut gagal. Ya, jadi karena takut gagal itu jadi mungkin nggak berani mencoba sesuatu atau bermimpi besar. Iya. Jadi ini bagus sekali nih ya teman-teman. Harus dengar nih dari Ginasang. Jangan takut malu, jangan takut gagal ya.
Kalau gagal ya udah coba lagi. Mungkin karena dengan kegagalan itu makanya kita bisa jadi lebih termotivasi untuk jangan membuat kesalahan yang sama lagi ya. Makanya kita bisa berkembang. Wah, bagus sekali ya. Ya. Wah, tapi mungkin ini sekarang Itu karena punya program experience, internshipnya kan udah nggak ada. Tapi saya Iya. rasa ini meskipun program internshipnya nggak ada, untuk datang ke Jepang, cari kerja di Jepang meskipun lulusan dari Indonesia, ada kemungkinan ya. Jadi kan tadi kan kamu bilang kamu pulang ke Indonesia, setelah itu kamu cari-cari sendiri gitu kan, supaya bisa Iya, datang iya. dapat kerja di Tokyo. Itu boleh tahu gimana caranya nggak ya? Iya, kan tadi saya sebutkan saya cek lewat website. Iya. Nah, saya cek website tersebut dan di dalam website tersebut emang terdapat berbagai macam lowongan kerja gitu kan. Sesuai dengan kualifikasi aja yang kita punya gitu kan. Jadi Dan nggak langsung cuma daftar ke orang perusahaan yang ya gitu? Atau lewat agen? enggak, tapi kalau itu agen jadi, tapi website itu website agen jadi. Oh, namanya apa ya? Saya waktu itu pakai website Connect Job. Connect Job. Oke, wah Iya. teman-teman Bokenka yang di Indonesia kalau yang mau coba cari kerja di Jepang, tapi itu saya rasa N2 itu harus ya, mungkin ya untuk daftar ya, paling dikit ya. Iya. Kalau misalnya nggak punya kemampuan lain selain bahasa, maksudnya kemampuan lain yang dibutuhkan oleh orang Jepang. Kan kalau bidang IT, mereka nggak punya bahasa selevel advance pun mereka dapat menerima gitu kan. Yang penting skill IT-nya gitu. Yang saya lihat yang saya lihat di lowongan-lowongan IT itu banyak banget program sama development, ya. Jadi kalau Ginasang itu gara-gara apa mereka pilih Ginasang? Gara-gara kemampuan bahasa Jepang dan Indonesia atau bagaimana? Atau ada kemampuan yang lain? Iya, mungkin karena bahasa Jepang kan, karena di lowongan kerja yang saya masuki, yang saya apply itu kan tentang servis kan. Jadi masuk ke perusahaan yang memberikan servis pelayanan dan jasa gitu kan. Jadi ketika pelayanan jasa kan dia membutuhkan kemampuan bahasa. Dia membutuhkan kemampuan bahasa Jepang, dan ketika dilihat CV saya, misalnya dilihat requirement-nya mumpuni gitu kan, masuk ke dalam list mereka, dari agennya dulu pertama mereka akan mewawancarai kita. Bisa atau enggak gitu kan, semuanya mampu atau enggak. Pakai Skype atau video call gitu ya? Iya. Pakai telepon video call kayak gitu. Hebat. Dan ketika sudah itu baru dipertemukan kalau udah oke, terus ngasih CV-nya gitu kan ke ke ininya ke perusahaannya. Ke perusahaannya. Ke perusahaan oke juga misalnya gitu kan, mau gitu kan. Wah, baru diwawancara sama perusahaannya gitu. Oke, udah gitu jadi semuanya dibayarin gitu ya, ongkos pesawat terbang dari Indonesia ke Jepang juga dibayarin sama perusahaannya? Kalau saya kalau pesawat terbang sama ini dibayarin. Waktu pas wawancara pun, ketika wawancara sama perusahaan pun, waktu itu saya harus wawancara di Vietnam, dan itu pun dikasih uang buat tunjangan gitu, akomodasi sama ininya, sama pesawatnya. Wawancaranya di Vietnam, bukan di Jepang? Bukan. Perusahaan apa ya kalau boleh tahu? Kalau saya dulu perusahaan kacamata, mungkin kenal, Jeans. Kacamata. Tapi interviewnya di Vietnam. Terus lulus baru disuruh datang kerja di Jepang. Iya. Wah, hebat. Tapi Jeans itu kan, kenapa ya mereka mau rekrut orang asing ya? Banyak ya orang asing kerja di sana? Banyak. Di Tokyo kan membutuhkan karena banyak turis. Jadi kamu kerjanya tuh di dalam toko itu, terus kamu layanin jual kacamata ke orang-orang asing gitu ya? Dan kita jual bukan ngejual doang, kan karena di situ optik, kita mengukur mata juga, sama melayani juga gitu. Pokoknya dari awal sampai membuat kacamata, sampai menyerahkan menarik. kacamata, kayak gitu. Hebat. Dan kebetulan yang dulu yang ngasih tahu saya website itu juga senpai saya gitu, ternyata dia juga kerja di kacamata itu gitu, jadi ketemu, jadi takdir gitu. I see. Tapi ya sayang, setelah itu kan mungkin kamu pengen challenge yang baru lagi, makanya kamu cari kerja ya. Ternyata nyasarnya tuh ke Hokkaido lagi, dari Tokyo ke Hokkaido guys. Ya Tokyo itu kan ada di Pulau Honshu, Hokkaido itu ada di pulau yang paling utara.
yang besar Iya, di Jepang. iya, iya, iya. Nah itu gimana carinya ini? Kok bisa nyasar sampai ke hotel bintang 5 di Hokkaido? Nah, sebelum ke situ penjelasannya, jadi sebenarnya aku tuh udah pernah juga internship di Hokkaido, tapi di hotel berbeda. Oh, oke. Jadi pas tingkat 3, jadi sesudah pulang dari internship yang 2 minggu, ada program lagi ke kampus mengenai internship ke hotel. Di situ aku juga mau challenge juga, soalnya kan apa ya, kalau kita sebagai orang yang pengen tinggal di Jepang atau misalnya pengen bisa bahasa Jepang, kan pikirannya tuh kalau misalnya enggak di daerah asalnya, kayaknya mungkin susah buat ngomong kan gitu kan. Betul, betul. Permasalahan kita yang ada di Indonesia tuh susah buat ngomong gitu. Padahal Betul, meskipun kita betul. udah N2, N1, tapi ketika dihadapkan dengan orang gitu kan, susah ngomong gitu kan. Betul, Nah, betul. pada saat itu pengen challenge lagi, mau ikutan gitu kan, supaya Aha, melancarkan bahasa Jepang juga. Akhirnya aha, ikutan dan seleksi dan ke Jepang, ke Hokkaido tepatnya. Ke Hokkaido selama 5 aha, bulan di hotel. Nah, di sana saya tuh ngerasain kayak, oh kerjaan hotel kayak gini, aku seneng gitu kan, aku seneng aha, kerjaan hotel, aku seneng kerjaan servis gitu kan, aku seneng kerjaan oke. servis ketemu banyak orang. Dan ketika pas lulus pun, aku dapat kerjaan servis sebenarnya, aku seneng, cuma masalahnya ada permasalahan gitu lah, pokoknya membuat kayak, Aha, aku pengen balik lagi ke perhotelan gitu, karena aku seneng di perhotelan gitu kan, kayak gitu. oh. Akhirnya aku cari-carinya lewat website juga. Oh, lewat web. Jadi ini waktu apply di ini ya, Windsor Hotel kan ya, di Toya Lake. Ini Iya, langsung Windsor kamu Hotel. apply langsung ke hotelnya gitu, nggak pakai agen lagi? Enggak, saya pakai agen. Jadi awalnya saya nggak tahu justru ini hotel ada apa Oke, namanya? Ada hotel Windsor sebenarnya awal. iya. Wah ini guys, ini Jadi hotelnya bener-bener bagus ini ya, Windsor Hotel ya. iya Seperti ini nih bagus. pemandangannya nih. Jadi ini hotelnya ada di atas bukit kan ya? Terus dari atas Iya, bukit dapat bisa ngelihat ya, Danau Toya laut dan laut, dan laut. Wah, laut. ini seperti ini nih. Jadi Ini mungkin sebelah di lobinya sebelah nih. Wah, ini kanan lobinya. Danau Toya, sebelah kiri laut. Indah banget. Wah, gila guys. Ini hotelnya bener-bener ini nih salah satu restoran. Anda bisa lihat dari restorannya, bisa lihat pemandangan. Ini mungkin Danau Toya nih ya. Indah Iya, sekali. Nah ini nih itu danau. hotelnya seperti ini. Dan ini kan kalau Ini musim ini kan ya bisa main ski kan ya untuk beginner kan ya. oh, bisa. Ini Ini justru di kan sini emang beginner. beginner kan ya. Iya, iya. Wah gila. Ini hotelnya bener-bener ini ya apa terkenal sekali. Dulu kan di Jepang tahun berapa ya? Saya ini nginep di sini tuh waktu 15 tahun yang lalu. Jadi kalau nggak Ya, salah 20 tahun yang lalu ada G7, perkumpulan orang-orang top negara maju. Jadi mereka pada nginepnya di sini. Orang pemerintah oh yang yang dari G8 ya. Amerika, ya G8, G7 gitu ya. Nah, Mereka nginep G8 di sini. Summit ya, Betul, betul. 2008. Ya, 2008 ya itu ya. Iya, iya, iya. Ya, betul, betul. Wah, ini hotelnya keren sekali nih. Mungkin Gina Sang mau explain sedikit tentang hotelnya nih. Saya ada ingat restorannya ini yang mengerikan ini. Saya waktu itu kebetulan saya bawa tamu. Biasa tuh kalau bawa tamu saya itu nggak makan sama tamu. Tapi waktu saya nginep di Hokkaido di Toya Lake ini, saya mau pergi keluar makan sendiri terus dilarang sama orang hotelnya. Dia bilang, kamu mau kemana? Udah gelap, nggak bisa kemana-mana, ntar ketemu beruang loh, dia bilang. Terus akhirnya saya nggak Bener-bener. kemana-mana. Kebetulan tamunya juga ngeliatin saya di lobi gitu. Terus dia merasa kasihan, dia bilang, Joni, kamu ikut saya pergi makan. Dia ngajak saya makan di dalam hotel 4 malam berturut-turut. Wah ini guys, ini restoran ya. Sebenarnya saya udah coba Iya. semuanya nih. Yang pertama saya coba tuh teppanyaki. Ah, Yang ini teppanyaki nih, ya. Out of teppanyaki. Africa, ya. Wah ini lihat guys. Daging sapinya ini wagyu nih ya. Ini satu Wah, orang waktu saya pergi itu sekarang saya nggak tahu harganya berapa. Tapi waktu saya pergi saya ingat banget 20.000 yen satu orang. Jadi dia masak sekarang di depan kita. 25. Sekarang 25 ya. Wah, mantap nih guys. Ini teppanyaki. Udah gitu saya coba makanan Perancis. Jadi setiap malam tuh kita coba Oh iya, makanan baru-baru satu-satu. iya, iya, iya. Perancis mana nih? Ada nggak nih? Oh ini. Saya ingetin makanan Perancis. Ini juga satu orang sekitar 20.000 yen. Pokoknya satu orang 20.000 yen lah kalau malam. Bener nggak? Atau udah berubah?
Ya, Oh, halo, halo. iya. Disconnect ya? Ya ini kita Disconnect. tadi lagi di sini nih ya, makanan Prancis. Iya. Ini juga 20.000 yen kan satu malam, satu orang untuk satu course gitu, Kalau kurang di lebih. sini enggak sih. Kalau di sini mah enggak, lebih murah. Jadi mungkin yang Perancis yang satu lagi yang misal beras ya. Oh, wah saya Yang di udah atas nggak ya, ingat yang di namanya. lantai 11. Iya, Saya kalau yang di ingatnya lantai itu, 11 memang 20 oke. ribuan. Kalau yang di sini cuma Oh, 10.000 sampai 15.000 kalau nggak salah. ada dua ya, saya nggak ingat juga sih. Pokoknya saya ingat makanan Iya, Prancis jadi semuanya 20.000 yen, 20.000 yen satu orang. Untung dibayarin, kalau mahal nggak emang. kepala mahal, mahal banget ya. Tapi ini ya gila, ini mantap-mantap ya, ada sushi, Chinese. Wah, jadi Ginasang udah kalau kerja di sana boleh makan di sini juga, gratis semuanya. Dikasih makan. Oh, Ginasangnya. Oh, halo. Lost connection ya. Kalau kerja di sana Iya. dikasih makan juga di dalam restorannya? Boleh gratis gitu? Apa? Atau kalau jadi ini kerja di hotel sana, dikasih makan juga di dalam restoran? Enggak kan, tapi ada ini ya, Pak, ada kantin buat khusus pegawai. Oh, kantinnya gimana? Enak-enak nggak makanannya? Ya gitu aja yang namanya kantin bagaimana rasanya. Tapi enak, rasanya enak. Cuma ya gitu. Oh, Beda-beda sih tiap harinya si menunya. Tergantung ininya si chef-nya masak apa. Nanti ada daftar oh. menunya. Ini hotelnya kan ya mungkin sekarang lagi pandemi, saya nggak. Kalau bukan pandemi rame sekali kan ya hotelnya ya. Ramai-ramai. Kalau sekarang bagaimana ya? Sekarang kan masih nggak boleh ini kan lagi emergency gitu, jadi pemerintah nggak kasih kita traveling ke sana sini. Di hotel sana bagaimana? Masih oh Aduh maaf. connectionnya Itu agak ini ya? Connectionnya iya agak nggak tahu. sedikit Iya, unstable ya? Oh, bingung ini kenapa ini ya. ini di Nah, sana sekarang sekarang bagaimana kebetulan ya? Full nggak hotelnya? lagi tutup hotelnya sampai tanggal 20 Februari. Oh, tutup sampai Tutup. 20 Februari. Iya, sekarang lagi tutup dulu. Oh, jadi gimana tuh? Semua karyawannya dirumahkan gitu ya? Iya, libur. Kalau yang pegawai tetap kayak saya sih libur. Kalau yang udah Oh, kerja kontraknya habis ya habis, udah nggak ada oh orangnya. begitu. Oh, banyak orang asing juga yang kerja di sana. Kalau sekarang sih nggak terlalu banyak ya. Oh, ada orang apa aja? Indonesia. Aku Indonesia satu-satunya. Ada orang Madagaskar juga, ada orang Oh, Vietnam, sama orang Cina, Taiwan gitu. Ada oh, satu. wah, Ada juga ya. I see, I see. Terus kalau apartemen mesti nyari sendiri ya, atau disediain juga sama mereka? Kita kalau di hotel itu biasanya punya ini, asrama sendiri. Jadi asrama untuk karyawan. Jadi asrama untuk Oh, karyawan tuh ada yang single sama yang buat keluarga. Karena wah, mungkin aku sendiri, ya aku di asrama sendiri. fasilitasnya bagus ya. Wah, ini Ya, buat teman-teman kalau nanti setelah pandemi selesai, nah ini seperti ini kan ya dia. Jadi kalau misalnya mau datang ke hotel ini, biasa tuh terbang ya dari Tokyo, terbangnya tuh ke ini ya, ke Chitose Airport ya. Aksesnya iya seperti benar. itu kan ya, Chitose Airport Iya, ini yang dekat Sapporo nih. Jadi nanti begitu sampai di Chitose Airport, tinggal naik kereta 2 jaman ya kira-kira ya ke sini ya, naik iya kereta benar. dari Chitose. Iya, Nah di hotelnya ada di sini nih. Nah mungkin iya. lebih bagusnya itu kalau kita lihat dari Google Earth deh. Coba kita lihat ya. Ini jadi teman-teman saya itu sekarang tinggalnya di Nagoya. Nagoya itu adalah kota ketiga terbesar di Jepang. Nah ini saya di sini nih. Nagoya itu kota ketiga terbesar. Nah kalau Anda turun di stasiun Nagoya, itu gedung-gedung yang tinggi kurang lebih bisa dihitung pakai jari lah. Dibandingin Tokyo tuh nggak ada apa-apanya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ya kurang dari 10 lah kurang lebih. Nah, ini si Ginasang, dia itu di Pulau Hokkaido, di pulau bagian utara Jepang. Jadi Jepang itu kan ada 4 pulau yang besar. Kalau Tokyo, Nagoya itu ada di Pulau Honshu. Ginasang itu di pulau yang di utara namanya Hokkaido. Nah, coba kita lihat. Ini dia nih.
Windsor Hotel. Nah, jauhnya kayak begini nih, guys. Wah. Di sini nih, coba kita lihat. Ya, ini dia di atas bukit nih. Seperti ini nih, di atas bukit. Nah, tadi kan dari atas bukit dia bisa ngelihat, oh ini danaunya ya, Danau Toya di sebelah kiri. Kemudian tadi kamu bilang laut ya, laut apa namanya di sini? Laut apa ya? Apa? Saya juga lupa kalau bisa Ini nama bacanya lautnya. apa Tapi ini ya? itu, Uci Urawan kah bacanya? ya Uchiura. Uci Ura ya, Uci Benar-benar. Urawan. Oh, gila. Ini seperti ini nih, guys. Ini Hokkaido nih kan. Nah, dia di sini nih. Ini bagus kan, ini benar-benar recommended. Jadi kalau setelah pandemi selesai, Anda bisa lihat nih ya, nih hotelnya di sini, di atas bukit ya. Dia ada di atas bukit, jadi bisa lihat Danau Toya sama pantai Uchiura One. Tapi nanti dia nyambungnya ke laut. Nah, ini hotelnya seperti Itu ini laut nih. kalau misalnya udah sunset tuh indah banget. Wah. Jadi kamu apartemennya itu jalan kaki dari hotel atau mesti naik bus lagi atau bagaimana? Ada bis karyawan gratis. Kita tinggal naik sesuai dengan jadwal kerja kita. Dan kalau misalnya ini sebenarnya ya si asramanya deket laut. Jadi si laut yang itu deket laut, 5 menit jalan kaki. Wah, asik banget. Iya, dan kebetulan saya dapat kamarnya bener-bener kelihatan lautnya gitu. Wah. Kalau sekarang bisa pakai itu bisa lihat, nggak kelihatan ya dari kamar. Kamarnya juga di atas bukit. Enggak, kamarnya nggak di atas bukit, cuma lagi kan malam nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa-apa ya. Iya. Wah, seru. Nah, ini jadi bagaimana? Jadi nyaman sekali ya kerja di sana ya. Sayang sekarang lagi musim pandemik, tapi kalau nggak pandemik nyaman sekali ya. Banyak turis, bisa ketemu orang, suasana internasional. Iya. Kalau saya sih nyaman, ketemu banyak orang. Kayak seneng kan ketemu orang tuh. Jadi gimana ya, saya tuh nggak suka kerjaan yang di depan komputer gitu kan. Pengennya tuh gerak, pengennya tuh ketemu orang. Kerjanya jadi apa ya di dalam hotel ya? Saya kebetulan jadi ini. Bukan, waitress. Oh, jadi waitress di dalam restoran? Iya. Oh, restoran apa ini? Oh, hang lagi. Oh, welcome back. Oh, jadi waitress di restoran apa ya? Restorannya berbeda-beda? Kalau saya sekarang sih ditempatin di lantai 1, bukan restoran. Jadi saya sekarang ditempatin di cafe. Jadi namanya Cafe Z. Itu Cafe Z tuh jadi ketika pas pintu masuk langsung ketemu si kafenya gitu. Dan lokasinya itu benar-benar di tengah-tengah. Jadi bisa melihat pemandangan antara si laut sama si itu. Dan saya senang banget kerja di situ karena bisa melihat pemandangan dua dari arah dua itu. Terus kerjanya kalau kerja jadi waitress gitu ada shift pagi, shift malam gitu ada? Nggak ada ya? Jam kerjanya stabil ya? Kalau di kafe semuanya sih ada shiftnya. Jadi shiftnya tergantung. Kalau misalnya dapatnya pagi-pagi, kalau misalnya dapatnya siang-siang, kalau dapatnya malam-malam gitu, tergantung. Kalau saya sih tempatnya situ, tapi nggak kemungkinan karena saya pegawai tetap di sana, saya pasti kerjanya di minta bantuan. Jadi misalnya restoran lain minta bantuan di kekurangan orang gitu, pasti ditarik kemana gitu. Karena Seishain ya, pegawai tetap ya, jadi harus punya responsibility. I see. Dan kayak gitu. Wah, kelihatannya semuanya suka-suka semuanya, nggak ada dukanya ya kerja di hotel. Pasti ada duka. Ada. Pasti ada, semuanya pasti ada. Kerja dimanapun pasti ada suka duka. Tapi ya yang penting harus ini ya, kuat mental, jangan takut gagal, harus berusaha gagal tapi jangan kecewa, berusaha lagi. Seperti itu ya pasti ya mentalnya Gina ya. Iya pasti ya kayak gitu sih, mau gimana lagi, soalnya kan hidup harus kayak gitu, kalau enggak ya mau gimana mau Tapi gimana ya, hidup memang harus kayak begitu. Cuman kan kadang-kadang adik-adik kan nggak tahu kayak begitu kan. Jadi kenapa Gina-san bisa tahu bahwa hidup itu harus mencoba, jangan takut gagal? Kenapa bisa tahu kayak gitu? Kebanyakan kan orang karena nggak tahu, makanya jadi depres,
akhirnya Iya, merasa, iya. wah saya kok gagal, padahal baru gagal sekali, 2 kali dia udah menyerah gitu kan. Tapi kalau Gina, Nggak kenapa tahu, bisa tahu harus mencoba berkali-kali? nggak tahu sih, saya percaya aja sih masa depan. Jadi percaya Oh, masa depan, kayak masa depan tuh pasti lebih baik lagi gitu kan. Kita nggak boleh apa ya, nggak boleh stuck di sini aja. Yang penting kerjain dulu, maksudnya yang penting jalan. Soalnya saya oh, sih prinsip kayak jalan aja dulu gitu kan. Kau punya destinasi, ya kamu jalan aja dulu, meskipun kamu misalnya nggak tahu kapan bakal nyampainya gitu kan, pasti nanti suatu saat nanti kamu pasti nyampe gitu kan, pasti ada waktunya dimana kamu bisa sampai di tempat tujuan kamu gitu sih sebenarnya. Jadi percayanya oh. juga tentang masa depan sih, aku ngelakuin ini buat masa depan aku gitu, kayak gitu. Masa depannya apa lagi nih? Mau cari suami nih Honjin nih pasti nih. Enggak sih, kebetulan enggak ning honjing saya mah. Di sana banyak anak Indonesia juga ya di Hokkaido ya? Di Hokkaido banyak, tapi bukan di hotel saya. Jadi ada Oh, di di Rutsutsu Hotel. oh. Terus anak-anak Indonesia mungkin ya banyak kan di Sapporo gitu ya, di kota-kota yang Mungkin mungkin ya. Kalau di daerah Toya Lake itu sedikit mungkin ya, kan tempatnya kan sedikit. resort area. Oh, nggak homesick. Ya, homesick lah. Oh, Pengen oh, pulang pasti. kadang-kadang. Kadang-kadang Oh, pengen pulang. kalau di Kan Sapporo sendiri di mungkin sini. ada restoran Indonesia ya di Sapporo ya. Kalau di Ada, daerah Toya Lake mungkin nggak ada gitu ya. Kan itu boleh dibilang kayak nggak resort ada. area. Iya, iya. Wah, tapi hebat ya, tabah. Nanti mungkin setelah pandemik selesai, ya bisa cabut pulang ke Indonesia. Atau jangan lupa main ke Nagoya. Nanti kalau main ke Nagoya, saya ajakin makan nasi Padang. Saya traktir. Siap. Hmm. Wah, ini Siap-siap. waktu kita tinggal mungkin less than 10 minutes. Boleh nggak share tempat-tempat bagus di sekitar Toya Lake atau mungkin di Hokkaido yang Ginasang pernah pergi dan pengen rekomendasi ke teman-teman? Ada nggak kira-kira? Kalau sekitaran Toya tuh banyak banget, soalnya kan emang indah ya Aha, kalau misalnya pemandangan Hokkaido tuh. Apalagi kalau misalnya mau ini Natsu tuh musim panas. Di musim iya. panas itu kan banyak activity juga kan, aktiviti musim panas di sini banyak banget kan. Di Lake Toya itu kita bisa melakukan kayak, kanu gitu kan, perahu-perahu kayak Aha. gitulah. Ada juga yang buat perahu bebek kayak gitu kan. Selain Oke. selain pemandangannya indah. Terus kalau Aha. misalnya tertarik yang nggak takut ketinggian, deket Aha. Toya, deket Toyako, di apa sih namanya tuh aku lupa. Ini tadi yang Toya Lake ini Sairo. seperti gini nih ya, Toya Lake. Oh, dia bisa Iya, ini ada trekkingnya juga ya? Bisa iya, hiking iya gitu ada ya? trekking. Iya Oh, ada ini hiking. Jadi ada program hiking juga, kamu I see, I bisa see. bisa bisa menjelajah di sana, dan juga di sekitaran situ juga ada range juga. Jadi bisa Aha. naik kuda juga sambil ngelihat pemandangan Toyako dari atas gunung Oh, berkuda, dan itu sangat indah sekali. Dan kebetulan kemarin aku naik kuda di musim dingin dengan salju terhampar dan pemandangan Toyako. Indah banget. oh, naik kuda. Naik kuda. Oh, kayak gimana tuh Toya Lake naik kuda horse coba lihat. Ada image-nya nggak deh? Oh, kayak gini ya? Naik kuda sambil salju gitu, kayak begini. Sambil salju. Ini kelihatan nggak nih? Sekarang saya Gimana ya? lagi kelihatan Google-nya nggak nih? Atau nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan nih? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini, Iya kelihatan. Nah ini. ini Nah, ya? iya. Oh, wah seru juga ya. Ini kayak naik kuda Seru-seru gini sih. gimana? 1 jam terus bayar berapa nih kayak begini? Trekking. Itu kalau kemarin sih lihat si price-nya tuh untuk ada dua. Ada Oh dua, ini ada ya? dua kurs Ada ya. ini ya? Ya, ada yang 45 menit sama 90 menit. Ah, wah. Kalau yang 45 menit itu kalau nggak salah 5.500. Kalau Iya, yang iya. 90 menit 11.000. Oh, wah seru nih ya. Ini Seru-seru. teman-teman Kemarin harus saya main ke mencoba. sini nih. Terus ada apa lagi tadi? Kayak ya? Itu Iya, kayak. di Toya Lake-nya juga gitu kan? Oh seperti ini. Wah, ini sih keren ya. Wah seperti gini nih guys. Kurang lebih image-nya nih. Wah keren sekali ya.
Iya ya, keren banget. Terus di tengah-tengah itu ada batu karang gitu, terus kita berdiri di sana, terus kita foto di sana juga. Pokoknya seru seru seru. Oh. Terus apa lagi nih selain ini? Kayak, terus naik kuda. Banyak sih, dan kalau misalnya emang tertarik nggak takut ketinggian, di sekitaran Mhm. situ di Sairo Botenggai kalau nggak salah. Di sana tuh kita bisa ngeliat pemandangan Toyako sambil sambil apa namanya, sambil foto juga ada tulisan Toyanya. Terus di situ Sairo, di samping oke. iya, Sairo Botenggai. Nah, Sairo Botenggai kalau nggak salah. Iya. Oh ini Iya dia iya iya. ya, Sairo. Oke oke. Iya. Dia dia bukit gitu ya? Iya, bukit di atas gitu. Di situ ada kafe juga. Terus di situ tuh di sampingnya ada ini, apa namanya, helikopter, Taikeng. Dan Aha. saya udah naik. Oh bisa Taiken. Iya, Coba kita lihat. Sairo, Sairo Temboda ini kayaknya nih. Oke. Yang ini bukan ya? Sairo Tembodai. iya, Kayak begini bukan iya, bentuknya iya, iya, iya. kira-kira? Sairo Tembodai. Iya, itu Sairo Tembodai. Di situ tuh ada ini, ada apa namanya? Itu Ada tuh kafenya juga tempat ya? ada kafenya dan itu tempat sebenarnya tempat ini sih buat berbagai macam aktivitas Taikeng gitu. Ada yang bikin ramen, bikin macam-macam di situ tuh. Ada programnya gitu. Oh. Tapi di situ ada juga tempat Taikengnya tuh Taikeng buat naik helikopter. Jadi bisa melihat Oh. pemandangan atas Pernah coba keseluruhan. juga? Ginasang pernah coba Udah juga? nyoba, Wah, udah tapi naik coba. helikopter mahal atau kayak begitu? Mahal, mahal. Mahal ya? Ya Mahal tapi ya sih. Jadi experience lah ya. experience gimana ya? Nggak mengecewakan. Oh. Apa ya? Puas lah. Jadi meskipun emang awalnya kan kayak apa ya? Jadi ada tiga, ada yang 3 menit, ada yang 6 menit, sama 9 menit. Yang paling Aha. murah itu 3 menit. 3 menit itu 5.500 yen kalau nggak salah. Oh. Ini Pada saat itu mungkin, saya naik lagi-lagi diskon. Jadi kan aha, gara-gara pandemi si turisnya kan berkurang, akhirnya ada diskon gitu. I see, I see. Ini mungkin teman-teman agak penasaran sama harga hotelnya nih. Keluar nggak nih di Booking.com? Oh, ada nih. Coba kita lihat ya. Tapi kan sekarang lagi musim pandemi. Jadi kita nggak tahu. Jadi biasa dia harganya berapa nih? Coba lihat. Mungkin Seingat murah saya sih sekarang. harganya bisa sampai kayak dulu saya nginep sekitar paling murah kayak 40.000 yen begitu ya. Iya, benar 50.000 itu yang paling 40 murah. 50.000. Iya iya benar-benar. Iya, Tapi sih worth it ya. Oh, mesti pakai ini deh. Sekitar 40-50 ribu lah seingat saya. Ya tapi ntar kalau iya. kamarnya kan ada kayak junior suite apa suite begitu kan. Tapi di sini mungkin di websitenya ada tulis juga kan, restoran, activity, stay. Nah, coba kita lihat officialnya. Ceritanya kita bulan Maret pengen ke sana. Coba kita lihat ya setelah pandemi selesai. Friday, one night aja lah. Terus pergi sama pacar berdua. Terus ini mau nggak mau mesti makan di dalam hotel baru enak, baru experience. Non Iya. smoking. Show plans. Nah ini guys, jangan sakit jantung ya. Oh, kok nggak keluar ya? Mungkin gara-gara ini ya. Gara-gara pandemi jadi dia masih belum bisa prediksi. Iya, gara-gara pandemi ya. Berarti dia nggak keluar dia. Anyway, ini kamarnya aja sehingga saya sekitar 50.000 yen. Jadi kalau mau makan malam lagi ya tinggal plus alfa. Tapi ya benar-benar worth it lah. Worth it. Jadi tiap hari kita makan tempe 2 bulan. Nah setelah itu kita jalan-jalan ke Windsor Hotel di Hokkaido. Terus ketemu Iya, Ginasang di makanya lobi. enak-enak kok. Waduh. Ada lagi tempat sightseeing yang Ginasang mau share ke teman-teman? Di mana ya? Di Atau mungkin sekitaran kalau di Toyalek ada kayaknya ada itu ya, saya lupa ingat juga ya. Kayak ada kebun binatang ya kalau nggak salah ya. kebun binatang. Atau apa ya, saya lupa juga. Wah, udah 15 years, 15 tahun yang lalu. Saya lupa ingat juga.
Aku nggak tahu kebun binatang, belum pernah. Cuma di Iya. dekat hotel di ini ada ini farm gitu. Apa sih namanya? Lake Hill Farm. Aha, aha. Lake Hill Farm, di situ kita bisa makan es krim Oh, sambil ditemani dengan pemandangan gunung apa sih? Yotaisang. aha. Kayak Fujisangnya di ini Shizuoka ya. Kayak gitu. Jadi Oh, sambil melihat pemandangan itu indah itu. oh Kayak ini ya. apa ya? Oh ya, bagus nih ya. Oh, suasananya enak ya Ya, kayak di Amerika ya ini. maksudnya bisa dipakai buat kayak gimana gitu, maksudnya Oh, tuh ini enak kalau banget, ke sini sejuk. gimana? Pakai bus atau kamu nyetir mobil atau gimana? Oh ini, oh aduh es krimnya kelihatan enak banget. Ini kayak gelato. Enak-enak, es krimnya enak kan. Hokkaido terkenal dengan es krimnya yang enak kan. Enak sih. Pizza, waduh pizzanya juga. Oh, ini kamu ke sini pakai apa? Pakai bus atau kereta atau pakai mobil? Sebenarnya pakai bis bisa, cuma Aha. karena saya waktu itu kesananya pakai mobil temen gitu. Oh, Tapi lebih emang enak pakai mobil sih. Jadi misalnya kayak ya. mobil pribadi, soalnya bisa kemana-mana gitu. Jadinya enak, pemandangan Di indah sekali. di Hokkaido pernah kemana lagi selain daerah Toya Lake itu? Udah sempet jalan-jalan di sekitar Hokkaido? Iya. Kalau misalnya ini ke Hakodate. Ah, Hakodate. Wah, itu Hakodate bagus ya. Itu kayaknya kota ini Iya, ya, kota pelabuhan ya. iya benar, pelabuhan benar-benar beda, kayak bukan di Jepang. Itu bisa ini kan ya, pakai kereta kan, deket ya. Bisa Dari Toya pakai Lake itu kereta. jadi tadi kayak gini nih. Oh ya, Hakodate dia kota pelabuhan kan. Iya, tadi kan Toya Lake sini. Jadi tinggal naik kereta mungkin 2 jam kali ya ke sini ya. 3 jam kan. Iya, 3 2 jam jam. lebih lah, 3 jam. Iya. Ya, ini enaknya di Jepang itu meskipun di daerah pulau jauh dari Tokyo, tapi dia transportasinya bagus ya di Jepang ya. Jadi keretanya ini kita bisa lihat nih kan tadi Chitose, wah ini bahasa Jepang ya. Ini airport yang di dekat Sapporo. Jadi kalau kita dari Tokyo kita terbang ke Chitose Airport. Dari sana naik kereta. Ini hotelnya si tempat Gina Sang kerja, Windsor Hotel. Nah dari sini kan daerah Toya Lake. Jadi kita kalau mau ke Hakodate tinggal naik kereta lagi turun ke bawah Hakodate. Nah, ini boleh dibilang pulau paling selatan di Hokkaido. Terus nanti kalau mau masuk ke Tokyo naik kereta juga bisa. Ini ada Shinkansen kan ya dari Hokkaido ke Aomori. Iya ada. Bisa turun ke Ada. bawah naik Shinkansen ke Iya. Tokyo. Teman saya ke Hokkaido, ke saya nyamperin pakai Shinkansen. Oh, iya jadi kan ada ini kan ya kalau misalnya dari Indonesia mau jalan-jalan sendiri nggak ikut tur mereka bisa beli JR Pass. Dengan JR Pass Iya benar. dari Tokyo udah naik Shinkansen murah ke sini ke Hokkaido. Kalau suka traveling kayak backpackers gitu seru nih. Oh gitu ya Hakodate ini guys. Hakodate tuh kayak gini dia pulaunya bagus banget kotanya seperti ini pemandangannya. Mungkin pakai Google Earth lebih bagus ya tadi. Kayak gini nih. Oh ini mungkin gara-gara agak sedikit. Oh nggak juga bisa kelihatan ya. Oh bagus ini Google Earth ya. Hakodate terkenal dia. Di situ kalau misalnya udah sakura itu bagus banget itu yang di makamnya apa sih namanya tuh Goryokaku. Goryukaku. Yang makam bintang, iya, yang makamnya itu bentuknya kayak bintang gitu. Di mana ya? Saya malah nggak pernah pergi tuh. Di Hakodate. Di Hakodate ya. Karena di Hakodate Iya, saya waktu itu ngincernya cuma ini di tempat pelabuhannya makan sushi, sashimi. Karena saya kebetulan waktu itu bawa tamu. Jadi itu iya. benar-benar semuanya udah tergantung tamu. Kebetulan tamunya suka makan. Jadi pergi ngajaknya ke tempat makan, terus ya happy juga sih, semuanya dibayarin. Iya ini dia ada tempat romantis juga. Saya ada bawa mereka juga tuh ke atas bukit, naik ropeway terus bisa lihat pemandangan 1 million view namanya ya. Namanya apa saya lupa juga. Ini kayaknya sih di atas bukit. Kayaknya yang ini sih Hakodate Yama. Oh iya benar-benar Hakodate Yama. Ini nih. Jadi naik ke atas itu terkenal bukit. juga itu kalau misal malam-malam itu tuh indah betul. banget nih pemandangannya. Tapi dinginnya minta ampun waktu itu kebetulan perginya pas lagi musim dingin ya saya ingat. Sampai menggigil.
Tapi sih Pasti. worth it, worth it. Hokkaido dingin. Wah, waduh, Gina-san, terima kasih banyak ya waktunya ya. Ih, sama-sama, Ya, jadi saya sama-sama. rasa benar-benar tips yang dari Gina-san kasih itu benar-benar bagus. Jadi kan saya lihat ya banyak teman-teman di Indonesia mereka sekarang semangat belajar bahasa Jepang, tapi tiap kali selalu agak sedikit, mereka mungkin agak sedikit minder gitu ya. Wah, kalau nggak dapat beasiswa di Jepang nggak mungkin bisa kerja di Jepang. Jadi saya rasa tadi Gina-san udah kasih tips-tips yang bagus. Jadi saya rasa adik-adik meskipun nggak dapat beasiswa, tapi kalau rajin, usaha, cari informasi, suatu saat pasti bisa kayak Gina-san nih. Mungkin terakhir ada nggak pesan-pesan buat adik-adik supaya bisa lebih semangat lagi datang ke Jepang untuk mengejar Apa mimpi ya? kayak Gina-san? Ya, pokoknya jangan nyerah aja. Terus apa namanya, percaya kalau misalnya suatu hari nanti bisa gitu. Dan apa ya, terus belajar aja sih. Tingkatin kemampuan. Pasti soalnya kayak gitu. Soalnya di sini kalau kerja, kalau misalnya apa ya, jadi pegawai, pasti dinilainya tuh usaha sama kemampuan kita. Kalau misalnya kita dinilai tidak berkemampuan, pasti tidak akan diberi apa responsibility. Saya juga kayak gitu di apa namanya di kerjaan. Jadi, mungkin awalnya kayak merasa terdiskriminasi karena dikasih kecil gitu. Apa sih kita sebagai orang asing dikasihnya kecil gitu. Tapi kan Oh, halo Gina-san, welcome back. ya Iya. Yeah. pokoknya gitu. Pokoknya di sini kerja itu pasti dinilai dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Jadinya kita harus persiapkan kemampuan kita, terus asah gitu. Tapi jangan nyerah kalau misalnya gagal. Wah, guys, udah denger ya? Itulah tips-tipsnya. Jangan sampai menyerah, kita harus coba terus. Gina-san, arigatou gozaimasu. Ya, Mata sama-sama. doka de Hokkaido, Windsor Hotel ni ikimasu. Omachi shite orimasu. Arigatou gozaimashita. Arigatou Bye. gozaimasu. Bye, makasih juga. Terima kasih.